sih kehidupanku kayak gini sekarang? Papa masuk penjara, Mama ngebuang aku. Yes, aku kangen kehidupan mewahku yang dulu. Aku kangen kehidupan sultan seperti dulu. Yes. Ini semua gara-gara putri Sultan Abal-Abal itu. Karena papanya ikut pemilihan pejabat, keluarga aku jadi hancur lebur sekarang. Yes. Feli. Busur? Kenapa ibu manggil saya, Bu? Ada yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Ikut ibu ke ruang guru sekarang. Yes, kenapa gak bicara di sini aja, Bu? Saya capek kalau harus jalan lagi ke ruangannya ibu. Kalau ibu ngomong di sini, yang ada kamu bakal malu dengan teman-teman kamu. Sudah, mending kamu ikut ibu sekarang. Yes, apaan sih, Busur? Aku udah capek ya. Harus jalan dari rumah ke sekolah. Dan sekarang harus jalan lagi ke ruangannya Busur. Yes. Silakan duduk, Feli. Yes. Kenapa, Bu? Kenapa ibu nyuruh saya ke ruangan ibu? Gimana keadaan kamu, Feli? Kamu baik-baik saja. Yes, ya ibu ngeliat saya kayak gimana, Bu? Ibu punya mata kan? Buat ngeliat? Ibu itu hanya khawatir sama kamu. Ibu nanyanya baik-baik loh. Ibu dengar, katanya papa kamu di penjara kan? Makanya ibu tanya keadaan kamu. Yes, keluarga saya udah hancur, Pak. Udah hancur. Saya udah gak punya kehidupan lagi sekarang. Sabar ya, Feli. Yes. Ibu ngapain sih nyuruh saya kesini, Bu? Ibu cuma mau ngejek saya ya, Bu? Iya kan, Bu? Bukan, Feli. Ada hal penting yang ingin ibu bicarakan dengan kamu. Tapi kamu jangan kaget ya, Feli. Apaan sih? Cepetan dong ngomongnya, Bu. Jadi, Feli, kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Saya nggak bayar SPP dari awal masuk sekolah. Papa saya kan baru di penjaranya, Bu. Kok bisa? Saya nggak bayar SPP-nya dari awal masuk sekolah. Harusnya begitu, Feli. Tapi papa kamu selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Papa? Nunda buat bayar? Iya, Feli. Ibu itu udah sering sekali mengingatkan beliau. Tapi beliau selalu menunda untuk membayar SPP kamu. Makanya kamu belum bayar SPP dari awal kamu masuk sekolah. Yes. Papa, nyusahin banget sih Papa itu. Makanya ibu ingin membicarakan hal ini kepada kamu. Kamu masih punya keluarga yang lain untuk membantu membayar SPP kamu. Nggak ada yang bisa bantu saya lagi. Ibu saya udah ngebuang saya, Bu. Dan nenek saya udah nggak punya pekerjaan. Jadi nggak ada, Bu, yang bisa bantu saya bayar SPP. Terus bagaimana, Feli, cara kamu untuk membayar SPP kamu? Ini dari awal masuk sekolah loh, kamu belum bayar, Feli. Ya pakai beasiswa lah, Bu. Putri katanya sering donasi kan ke sekolah ini. Ya pakai duit dia dong, Bu, buat bantu bayar SPP saya. Sepertinya tidak bisa, Feli. Karena donasi dari keluarga Putri itu untuk membiayai murid-murid yang berprestasi. Sedangkan kamu bukan murid yang berprestasi. Apa? Saya nggak bisa dapat beasiswa? Iya, Feli. Di kelas kamu adalah murid dengan peringkat paling bawah. Jadi mohon maaf ya, Feli. Ibu tidak bisa memberikan kamu beasiswa. Kenapa harus jadi murid berprestasi sih mau dapetin beasiswa? Curang banget. Maaf, Feli. Tapi ini memang sudah kebijakan sekolah. Dan maaf juga, Feli. Tapi ibu harus memberikan kamu tahu hal yang lebih penting lagi. Kalau kamu tidak membayar SPP-mu sampai akhir minggu ini, kamu akan dikeluarkan dari SMA negeri swasta. Apa? Feli belum bayar SPP dari awal masuk sekolah? Dan Feli mau dikeluarin dari SMA negeri swasta?
Wah, ini berita menghebohkan sekali sih. Aku harus sebarin beritanya ini. Jadi Feli, Ibu harap kamu bisa melunasi SPP kamu akhir minggu ini. Kalau kamu tidak menyanggupi untuk melunasi SPP kamu, mohon maaf, kamu harus keluar dari SMA negeri swasta. Jadi, kamu nggak sengaja numpahin teh di tas mahal saya? Iya, Bu Bianca. Maafkan saya, Bu Bianca. Kamu tahu kan, saya ini siapa? Tahu, Bu Bianca. Bu Bianca itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bagus. Tolong maafkan saya, Bu Bianca. Saya benar-benar tidak sengaja sekali, Bu Bianca. Oh, oke. Bu Bianca nggak marah, Bu Bianca. Tidak kok. Asisten? Iya, Nyonya Bianca? Cepat kamu pecat orang ini sekarang juga. Baik, Nyonya. Akan saya proses pemecatan orang ini sekarang. Bu Bianca, kok saya dipecat, Bu Bianca? Bukan saya, Bu Bianca. Cuman ini pekerjaan saya satu-satunya, Bu Bianca. Kalau saya dipecat, gimana saya bisa menafkahi anak saya, Bu Bianca? Maafkan saya, Bu Bianca. Emangnya saya peduli? Makanya, kalau sudah miskin, kerja itu yang benar. Jangan ceroboh jadi orang. Kamu tahu, harga tas yang kamu rusakin itu miliaran. Kalau kamu nabung bertahun-tahun, nggak bakal kebeli tas yang kayak gitu. Jadi jangan ceroboh ya lain kali. Kamu lupa ya saya ini siapa? Saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Maaf, Bu Bianca. Maafkan saya, Bu Bianca. Sekarang, kamu pergi dari rumah ini. Atau saya bakal minta ganti rugi atas tas yang udah kamu rusakin. Baik, Bu Bianca. Emang susah banget ya kerja sama lulusan SMA kayak orang itu. Asisten? Iya, Nyonya Bianca? Tas yang dia rusakin itu dibuang aja ya, asisten. Saya udah gak sudi pakai tas yang dirusakin sama semiskin itu. Baik, Nyonya Bianca. Hai, Nyonya Bianca. Saya ada sedikit hal yang harus saya sampaikan kepada Nyonya Bianca. Apa? Jadi untuk besok, Nyonya Bianca, itu Nyonya Bianca ada acara untuk kumpul dengan istri-istri pejabat yang lain. Nyonya Bianca berkenan untuk hadir di acara tersebut. Oh, bisa lah. Secara, saya itu adalah ketua dari istri-istri pejabat. Jadi saya harus datang, asisten. Baik, Nyonya Bianca. Saya akan konfirmasi kehadiran Nyonya Bianca kepada istri-istri pejabat yang lain. Oh iya, jangan lupa juga ya, asisten, buat ngundang si sombong dan si angkuh itu, Isabel Fortuna. Secara, dia itu istri pejabat juga kan? Jadi kamu harus undang dia hari ini. Baik, Nyonya Bianca. Saya akan undang juga Ibu Isabel. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Nyonya Bianca. Isabel, sekarang kamu lihat ya, kamu mesti bisa sombong atau angkuh di depan istri-istri pejabat yang lain. Kita lihat nyali kamu. Pak, aku kan udah bilang transfernya itu 100 juta aja. Kok malah ditransferin 100 miliar sih, Pak? Aku tuh jadi bingung ngabisinnya. Ya ampun. Bu, pokoknya aku mau sepatu baru, Bu. Aku mau dibeliin sepatu baru. Iya, sabar, Nak. Ibu masih belum ada uang sekarang. Nanti ya, Ibu beliin kamu, Nak. Ih, aku maunya sekarang, Bu. Maunya sekarang. Iya, Nak. Ibu usahain ya, Nak. Kalau sekarang Ibu masih belum bisa beliin kamu, Nak. Ih, gimana sih Ibu ini? Asal Ibu tahu ya, Bu. Semua teman-temanku itu udah pakai sepatu baru. Cuman aku aja yang nggak pakai sepatu baru, Bu. Iya. Maafin Ibu ya, Nak. Ih, Ibu kenapa sih cuma jadi penjual gorengan aja? Ibu kenapa nggak bisa
Tunggu sebentar ya, Pak. Dek, kamu jangan dong ngomong seperti itu ke ibu kamu. Ibu kamu ini sudah berusaha yang terbaik buat kamu. Kamu jangan dong nyakitin hati ibu kamu, Dek. Tapi ibu tuh kurang berusaha. Orang tua yang lain aja bisa loh beliin anaknya sepatu. Ibu kenapa nggak bisa beliin aku sepatu? Itu artinya ibu kurang berusaha. Ibu kurang berusaha buat aku. Males banget ya punya orang tua miskin. Aib banget sih ibu ini. Hei, siapa yang bilang punya ibu miskin itu aib, Dek? Kamu jangan ngomong seperti itu ke ibu kamu. Saya bisa loh beliin kamu sepatu yang mahal sekarang, tapi kamu gak pantas makanya kalau kamu masih bicara seperti itu ke ibu kamu. Sudah, Bu. Biasa anak-anak. Mungkin dia lagi emosi aja sekarang, Bu. Tapi ya sebenarnya emang saya juga yang salah, Bu. Saya udah gagal jadi orang tua yang baik untuk anak saya. Ya ampun, Bu. Ibu jangan merasa gagal ya, Bu. Ibu itu udah berhasil kok membesarkan anak ibu dengan cara yang halal dan jujur. Tapi sepertinya anak ibu memang perlu diingatkan tentang siapa yang selalu berdiri di saat dia sedang jatuh. Nih. Apa itu, Tante? Sepatu baru. Tapi kalau kamu emang ingin sepatu baru ini, kamu harus minta maaf sama ibu kamu dan berjanji mencium tangan ibu kamu setiap hari. Sepatu mahal ini gak bakal bisa ngebawa kamu ke tempat tinggi, tapi restu dari ibu kamu bisa, Dek. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku udah jahat sama ibu. Aku janji, Bu, aku bakal lebih sayang sama ibu. Maafin aku ya, Bu. Iya, Nak. Kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu.